Untuk lampu D2 lasernya sudah terpasang di bagian bawah headlamp ya. Nah, posisinya ini sangat aman. Saat diayun atau pas kena lubang saat jalan itu masih aman, nggak mentok ke spakbor ya. Saat belok juga diayun juga masih aman, masih normal, nggak mentok ke spakbor. Oke, untuk nyalanya kita nyalain dulu untuk lampu D2 lasernya. Nah, ini saat beam juga normal, nyala putih kuningnya juga normal. Oke, di video kali ini kita akan pasangkan lampu D2 laser untuk di motor Honda Vario 160. Nah, untuk lampu yang akan kita pasang ini lampu merek Bull Eyes yang 30 watt D2 competition ya. Nah, untuk cara pemasangannya sama seperti di beberapa video kita sebelumnya, tapi nanti di video ini kita pasangkan pakai bracket yang sudah jadi ya, atau beli bracket universal yang sudah jadi. Untuk posisi pemasangannya tetap di bagian bawah headlamp. Nah, nanti kita pasangkan di bawah headlamp. Kita bongkar dulu untuk headlamp atau cover depan dari motor Honda Vario 160 ini. Nah, ini udah terbongkar atau udah kita lepas bagian cover depan, cover headlamp. Nah, untuk pemasangan lampu D2 lasernya ini pakai baut di bagian bawah ya. Untuk cara di video sebelumnya itu di bagian baut samping atau baut klip samping. Nah, di video ini kita akan pasangkan lewat baut headlamp bagian bawah ini. Ini kita lepas saja dulu. Untuk kedua bautnya ya, kanan kiri kita lepas dulu kedua bautnya ini. Nah, nanti kita pasangkan bracket tambahan dan nanti kita ganti bautnya karena bautnya kurang panjang, kita ganti yang panjang. Oke, kita lepas dulu untuk kanan kiri atau baut bagian kanan bagian kiri kita lepas dulu semuanya. Nah, untuk bautnya yang udah kita lepas seperti ini ya, ini baut standarnya, jadi panjangnya kurang lebih 1 cm. Nah, di sini kita akan ganti bautnya. Untuk bautnya kita ganti, untuk ukuran dratnya masih sama ya, ini drat sama dan panjangnya aja beda, kita pakai panjang 1,5 cm atau 2 cm juga bisa. Nah, untuk pemasangan selanjutnya itu kita pakai bracket. Nah, bracketnya bracket universal seperti ini, bisa beli di online ya untuk bracketnya ini. Nah, nanti kita pasangkan kurang lebih seperti ini. Jadi untuk pemasangannya bukan seperti di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya pakai bracket bawaan lampu, tapi ini ada bracket tambahan lagi untuk di video ini. Nah, ini untuk pemasangannya langsung aja kita pasang untuk bracketnya ya. Kurang lebih seperti ini untuk pemasangan bracket. Nanti untuk presisi ukurannya disesuaikan aja saat pemasangan lampu. Oke, kita rakit dulu lampu di bracket bawaan. Nah, ini bracket bawaannya sudah kita tekuk juga, udah kita lurusin supaya posisi baut di belakang ini bisa, tapi kalau bautnya di belakang ini nyangkut ya, jadi untuk pemasangannya atau prosesnya ini bautnya kita las saja langsung. Nah, di sini di lubangnya ini kita las saja, karena kalau bautnya kita masukin dari dalam itu nanti nyangkut di bagian lampu, jadi lampu nggak bisa diproses atau di jas naik turunnya. Nah, untuk pemasangannya tetap menggunakan baut L bawaan. Di bagian samping-sampingnya tetap kita pasang baut L dan ringnya dari baut bawaan lampu. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk pemasangan ini agak ngepres, tapi masih bisa di adjust naik turun nanti atau di setting naik turun cahaya lampunya. Nah, ini masih bisa kita setting naik turun dari cahaya lampu. Nah, seperti ini. Usahakan untuk bracketnya dilurusin dulu biar bautnya nyampe ya ke lubang baut yang ada di lampu. Oke, untuk satunya kita pasang juga. Nah, ini satunya juga sudah terpasang. Nah, seperti ini. Nah, bautnya yang ditalas ini kita pakai baut ukuran kecil aja ya, baut 10-an. Oke, untuk cara pemasangannya di bracket yang kita pasang, bracket tambahan, ada lubang yang kecil paling ujung. Nah, ini kita masukin lubang yang paling kecil aja, ukuran 6 mili ya, ini lubangnya. Kita pasangkan di ujung dan kita kasih ring baru kita mur. Nah, untuk
panjang bracketnya ini kurang lebih sekitar 5 cm ya panjang bracketnya. Untuk pembelian bracketnya bisa dicari di online, bracket D2 laser universal. Itu pasti ketemu untuk bracket yang seperti ini. Oke, kita kencengin dulu. Kita kira-kira aja, jangan terlalu kencang, nanti untuk posisi pemasangan atau presisi cahaya lampu baru nanti kita kencengin. Oke, kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya. Nah, udah beres, bagian sebelah kiri udah beres, nanti kita pasang bagian sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada saklar ya, saklar fiction yang sudah kita rakit, atau sebenarnya saklar fiction yang udah PNP juga bisa. Di sini akan ada perubahan untuk pemasangan jalur. Nah, untuk jalur beamnya ini kita rubah, jadi saat beam itu D2-nya ikut, tapi saat lampu jauh bawaan dia nggak ikut. Jadi untuk output saklar beam, nah ini output saklar beam kabel warna putih kita potong, kita kasih 2 dioda yang ada cincinnya itu mengarah ke lampu jauh, dan satunya lagi yang ada cincinnya ada kabel tambahan, dan yang nggak ada cincinnya ini jadiin satu keluar dari saklar beamnya. Jadi inputnya, outputnya yang ada cincinnya ini kebagi 2, yang putih ini masih tetap ke lampu jauh bawaan, dan yang kita kasih kabel pink, nah ini kabel pink di dioda satunya yang ada cincinnya, ini kita gabung ke saklar lampu jauh dari D2 laser. Nah ini saklarnya. Untuk perakitan saklarnya seperti ini. Untuk yang coklat nih input, untuk yang kuning ini lampu jauh, dan yang merahnya ini untuk lampu dekat. Jadi kita gabungkan dari saklar beam yang dioda satunya yang kita kasih kabel pink, ini kita gabung ke saklar lampu D2 yang lampu jauh atau lampu kuningnya. Nah ini saklar lampu jauh untuk D2 yang kabel kuning. Untuk inputnya kita ambilkan dari kabel coklat yang ada di klakson ya. Nah kabel coklat yang ada di klakson, nah ini untuk inputnya, atau kabel coklat yang kita gabung kalau belum dirubah bisa di kabel warna hitam klakson ya. Kabel warna hitam klakson ini arusnya output kontak 12 volt yang menuju input klakson. Nah udah, nanti untuk saklarnya ini tambahan kabel merah dan kuning, ini kabel tambahan untuk lampu D2. Yang kabel merah ini untuk dekatnya D2, yang kuningnya lampu jauhnya D2. Jadi nanti saat di beam D2 nya ikut, tapi saat dinyalakan lampu jauh bawaan, lampu D2 nya nggak ikut. Jadi ikutnya hanya di beam, dan di bawah ini saklar terpisah untuk lampu putih dan lampu kuning tersendiri. Nah perubahannya kurang lebih seperti ini. Nah kalau teman-teman bingung bisa disimak ulang. Jadi untuk jalur, perubahan jalurnya, nanti untuk posisi beam dia ikut, tapi kalau pas nyalain lampu jauh bawaan, lampu D2 nya nggak ikut. Oke, kabelnya kita rapiin dulu. Untuk lampu D2 nya atau jalur kabel saklar D2 nya kita rapikan dulu. Nah kita beresin, nanti akan kita pasangkan jalur ke relaynya ya. Jadi bisa diingat kabel kuning dan kabel merah untuk D2. Nah ini udah kita rapiin. Nah kabelnya udah kita rapiin, dan di bagian bawah ini kita lem aja saklar lampu D2 nya. Kita pakai saklar sen, jadi geser kiri lampu putih, geser kanan lampu kuning. Jadi kalau geser kiri kanan dua-duanya nyala. Untuk pengelemannya kita menggunakan lem Dexton ya, untuk pengeleman saklar di bagian bawahnya ini. Nah ini untuk jalur dari saklar D2 nya udah kita pasang jalur, udah kita panjangin. Nah ini untuk penyambungannya, di sini kabel kurang panjang, kita gabung di soket ini aja ya. Ini untuk tambahan aja, dan udah kita kasih soket. Jadi nanti soketnya ini menuju ke relay lampu D2 nya. Nah, soket tambahan menuju lampu atau relay lampu D2. Oke, ini untuk pemasangan jalur D2 lasernya. Nah ini pemasangan jalur D2 laser, kita nggak pakai devil ya. Jadi kabel putih yang nyala bareng dan kabel biru devil nggak kita pakai, hanya kita pakai hitam, merah, dan kuningnya saja.
Nah, untuk hitam itu negatif, merahnya itu positif lampu putih, dan kuningnya ini positif lampu kuning. Kita pakai 2 relay aja karena devilnya nggak kita pakai. Nah, untuk cara penggabungan relaynya itu nanti kita sambil kita kerjain, sambil kita jelaskan juga. Nah, relaynya pakai relay 12 volt, untuk ampernya 80 ampere. Mau yang 30 ampere juga bisa, 40 ampere juga bisa. Oke, untuk pemasangannya kita pasang dulu kabel negatif. Nah, ini kabel negatif, kabel hitam. Ini kita pasangkan di kaki relay nomor 85. Oke, kita solder dulu di kaki relay nomor 85. Kabel hitam ini kabel tambahan ya untuk jalur negatif. Oke, udah kita pasang di kaki relay nomor 85, relay 1. Dan kita jumper lagi ke kaki relay nomor 85 di relay kedua, tapi kita gabung dulu ke jalur negatif lampu yang dari driver lampu. Oke, jalur negatif lampu kita gabung jadi satu dengan kabel tambahan, kabel hitam ini. Kita solder dulu, kita gabung. Nah, setelah tergabung seperti ini untuk jalur negatifnya, lalu kita pasangkan ke kaki relay nomor 85 di relay kedua. Jadi dari kedua kaki relay nomor 85 itu kita gabung jadi satu atau kita jumper ya. Nah, nanti untuk jalurnya itu kita ambilkan dari besi rangka motor atau ke negatif aki langsung. Oke, kita pasang isolasi bakar dulu ya. Nah, ini udah terpasang, jadi kabel tambahan udah kita kasih sekun cincin nanti ke besi rangka motor, masuk ke kaki relay nomor 85 relay 1 dan ke kaki relay nomor 85 relay kedua, dan dijumper lagi ke kabel hitam negatif lampu. Untuk kabel merah atau kabel positif lampu putih kita pasangkan di kaki relay nomor 87. Nah, ini kaki relay nomor 87 di relay 1. Ini untuk menyalakan lampu putih. Oke, kita solder dulu di kaki relay nomor 87. Dan untuk selanjutnya untuk kabel kuningnya atau positif lampu kuning kita pasangkan di kaki relay nomor 87 di relay kedua untuk relay untuk menyalakan lampu kuning. Nah, kita solder dulu. Oke, kabel kuning positif lampu kuning sudah terpasang di kaki relay nomor 87 di relay kedua. Nah, jadi merahnya di relay pertama 87, kuningnya di relay nomor 87 di relay kedua. Jadi satu relay untuk menyalakan lampu putih, satu relay untuk menyalakan lampu kuning. Jika devilnya ini mau dipakai, silahkan tambah lagi relay ke kaki relay nomor 87 untuk kabel biru. Dan untuk 85-nya tetap dijumperkan saja. Jadi dibikin seri ya dari kaki relay nomor 85. Oke, untuk soket ini soket sambungan yang dari saklar ya. Ini soket sambungan yang dari saklar fiction tadi atau saklar tambahan yang udah kita tempel di saklar fiction. Nah, untuk satunya ini untuk hitam ini tadi kita posisikan untuk lampu putih, kita pasangkan di kaki relay nomor 86 di relay lampu putih. Jadi nomor 86 di relay lampu putih kita pasangkan untuk jalur output saklar tambahan untuk menyalakan lampu putih. Oke, dan untuk kaki relay nomor 86 di relay kedua yang relay lampu kuning, ini kita pasangkan yang jalur dari output saklar dari saklar tambahan untuk menyalakan lampu kuning. Oke, kita pasang dulu, kita kasih isolasi bakar supaya nanti nggak konslet. Langsung kita solderkan ke kaki relay nomor 86. Oke, kaki relay nomor 86 di relay lampu kuning. Jadi untuk 86 itu untuk arus positif yang dari saklar ya. Jadi ada arus positif dari saklar, maka relay ini berfungsi dan lampu menyala. Nah, ini soketnya, nanti tinggal kita colok yang dari jalur saklar yang ada di saklar fiction tadi yang udah kita rakit. Nah, ini jalurnya saklar yang di bawah tambahan, dan jalurnya udah kita kasih soket, nanti tinggal kita colokin aja. Nah, ini soketnya nanti tinggal kita colokin.
Dan penggabungannya menggunakan saklar beam dari Saklar Vixen udah kita jelaskan tadi menggunakan dioda ya. Tinggal kaki relay nomor 30 nanti kita pasang kabel tambahan dan kita pasang di motornya aja ya. Jadi untuk perakitan relaynya kurang lebih seperti ini, dan tinggal kaki relay nomor 30 nanti kita pasang di motornya. Nah, ini udah beres di bagian motor, udah kita kasih kabel tambahan dan saatnya kita pasang ke kaki relay nomor 30 ya. Nah, ini kaki relay nomor 30, nanti keduanya kita jumper atau kita gabung aja dari kedua relay, kaki relay nomor 30-nya. Nah, ini untuk kabel tambahannya bebas ya. Untuk ukuran kabelnya, kabel ukuran 0,75 mili. Nah, untuk pemasangannya ini kita pasang dulu isolasi bakar karena kita solder ya, kita nggak pakai sekun atau soket. Oke, kita solderkan aja untuk kabel tambahan di kaki relay nomor 30. Oke, kaki relay nomor 30 yang relay lampu putih, dan nanti kita jumper juga ke kaki relay nomor 30 untuk yang relay lampu kuning. Jadi dari kedua relay nomor 30 kita gabung jadi satu. Nanti kita ambilkan arus dari positif aki langsung ya, tapi untuk kabel ini harus kita pisah menggunakan sikring dulu supaya nanti kalau terjadi konslet arusnya ini biar diputus dari sikring. Oke, udah kita solder, kita rapiin dulu, kita pasang isolasi bakar, usahakan pemasangannya nggak salah jalur dan jangan sampai konslet. Oke, untuk jalur kabel tambahan dari kaki relay nomor 30 ini, jalurnya ini menuju ke bagian belakang ya, bagian aki. Jadi kabelnya ini kelihatan. Nah, kabel kuning menuju ke bawah. Nah, ini kabel kuning menuju ke belakang juga, urutannya nanti tembusnya ke bagian aki. Nah, ini tembusannya kabel kuning dari 30. Kita pisah menggunakan sikring. Nah, kita pasang sikring dulu 20 ampere, 15 ampere juga bisa. Baru kita masukin ke positif aki langsung. Jadi dari positif aki langsung masuk ke kaki sikring keluar menuju ke 30 atau ke kaki relay nomor 30 keduanya ini. Nah, ke 30 kaki relay 30 juga. Oke, dan ini untuk jalurnya sudah terpasang, dan untuk 85 yang kabel hitam tadi dan negatif lampu, nah ini urutannya ini ke bawah kita pasangkan. Untuk kaki relay nomor 85 kita pasang di bagian besi rangka motor, kita pasangkan di baut klakson ya, atau ke negatif aki langsung juga bisa. Untuk jalur negatif ke kaki relay nomor 85 ke negatif aki sini juga bisa kalau mau pasang kabel tambahan. Oke, sudah beres untuk pemasangannya. Untuk saklarnya juga udah beres, jalur-jalurnya juga udah beres. Jadi ini tadi soket yang saklar tinggal kita colok aja ke bagian atau urutan yang ke saklar tambahan di bawah ini. Yang penggabungannya sudah kita gabung di bagian dalamnya Saklar Vixen yang udah kita rubah menggunakan dioda tadi. Oke, kita rapiin dulu, kita beresin jalur-jalur kabelnya, dan nanti kita coba pasang lampunya dan kita lihat untuk hasil dari nyalanya ya. Jadi ini udah kita bikin soket-soket seperti ini, jadi nanti untuk bongkar pasangnya biar mudah ya, kita pasangkan soket. Oke, untuk lampunya yang udah kita pasang kurang lebih seperti ini ya. Posisinya masih tetap, tapi ini bracketnya berbeda dari video sebelumnya. Ini bracketnya ngikatnya ke belakang, nah bagian belakang sini. Dan untuk pemasangannya juga gampang. Kalau di video sebelumnya itu untuk bongkar bodi harus lepas lampu dulu. Kalau ini lampunya ikut ke bodi ya, untuk bagian bodi. Oke, kita beresin dulu dan kita lihat hasilnya. Oke, dan ini udah beres. Untuk pemasangannya udah beres, posisinya aman di bawah headlamp. Untuk posisi masih sama seperti di video sebelumnya, dan untuk posisi diayun atau digoyang saat kena posisi tidur atau kena lubang ini masih aman. Jadi coba kita ayun dulu. Nah, sok kita ayun seperti ini.
masih aman ya. Untuk belok di ayun juga aman. Nah, seperti ini masih aman. Saat lurus juga aman. Oke, kita coba untuk nyalain lampunya. Nah, ini kita kontak on dan coba kita nyalakan lampu D2 lasernya. Di beam juga normal ya. Nah, posisinya kita coba nyalain dulu lampu putih. Nah, ini lampu putih nyala sendiri. Dan lampu kuningnya, nah lampu kuning bisa nyala sendiri juga, bisa nyala putih kuning bebarengan. Nah, ini putih kuning bebarengan. Saat di lampu jauh atau di beam juga ikut. Nah, ini saat di beam normal, lampu D2 nya ikut. Saat dinyalakan lampu jauh bawaan, lampu D2 nya nggak ikut, tapi saat di tombol beam lampu D2 nya ikut. Jadi lampu D2 bisa dinyalain dari saklar tambahan, dan untuk beam otomatis ikut menyala. Oke, untuk pengoperasiannya seperti ini. Nah, ini kita coba nyalain lampu putih sendiri. Nah, ini lampu putih. Untuk lampu kuningnya untuk matiin di tengah ya, karena saklar Sennheiser. Nah, ini kuning sendiri. Nah, kalau untuk nyala dua-duanya tinggal kiri kanan ya. Nah, ini lampu standar, lampu dekat, lampu jauh sendiri normal, jadi D2 nggak ikut. Tapi kalau di beam lampu D2 nya ikut. Oke, saat di beam juga normal, saat off semua juga normal. Nah, ini lampu kuning nyala sendiri, lampu putih nyala sendiri. Kalau digeser kiri kanan, putih kuningnya nyala bareng. Nah, seperti ini. Jadi bisa nyala sendiri, bisa nyala bareng. Saat di beam D2 nya ikut menyala, tapi saat dinyalakan lampu jauh standar D2 nya nggak ikut. Oke, dari video ini mudah-mudahan teman-teman paham untuk pemasangan lampu D2 laser dan perubahan jalur saklar fiction atau penggabungan jalur saklar fiction ikut beam lampu D2 laser ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat videonya. Jika teman-teman kurang paham bisa disimak dari awal, dan jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya.